Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa yang mengikuti kuliah saya pada ayat dan hadis ekonomi, tema berikut ini yaitu berkaitan dengan ayat dan hadis larangan riba. Di dalam Al-Quran, Allah mensyariatkan larangan riba dengan berbagai tahap atau penuh dengan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa riba itu adalah perbuatan yang buruk. Dan kalau harta mau bertambah, maka anjurannya adalah dengan cara berzakat. Kemudian turun ayat susulannya, yaitu surat An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161. Ayat ini menjelaskan tentang perlakuan orang Yahudi, di mana karena dosa mereka, maka apa yang dulu dihalalkan oleh Allah, kemudian Allah haramkan. Nah, dosa-dosa mereka diantaranya adalah karena mereka memakan riba. Namun, ayat ini hanya turun kepada orang Yahudi. Kemudian, turunlah ayat berikutnya, yaitu surat Al-Imran ayat 130, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jenis riba yang namanya riba fahish, yaitu riba yang berlipat-lipat. Nah, berlipat yang besar ya lipatannya. Kemudian pada akhir atau kesimpulan dari syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan riba ini, ya Allah tutup dengan surat Al-Baqarah dari ayat 275 sampai 280, di mana secara tegas dan lugas Allah mengharamkan seluruh jenis riba. Nah, inilah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala ternyata menurunkan syariat itu perlahan, bertahap ya, dari memberikan anjuran agar kalau ingin harta bertambah maka perbanyaklah zakat. Kemudian Allah menceritakan bahwa dulu Bani Israel atau Yahudi juga diharamkan oleh Allah untuk memakan riba. Nah, tapi sampai saat itu riba itu masih menjadi transaksi yang biasa di kalangan kaum muslimin saat itu. Kemudian tahapan ketiga Allah menjelaskan larangan riba, namun riba yang berlipat ganda. Artinya riba yang kecil-kecil saat itu masih dipraktekkan. Nah, barulah pada tahap terakhir pada ayat Al-Baqarah 275 sampai 280 inilah selesai sudah status riba. Baik riba besar ataupun riba kecil, kelipatannya berganda ataupun kelipatannya kecil, semuanya diharamkan. Nah, salah satu rahmat, ini pelajaran dan salah satu rahmat dari syariat Islam, yaitu ada namanya tadarruj atau tahapan dalam pensyariatan. Ini pula dapat kita temukan dalam tahapan pengharaman khamr ya. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mereka bertanya kepadamu tentang khamr." Maka dijawab, "Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Dalam khamr itu ada manfaat dan ada kerusakan, tapi kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi sampai saat itu para sahabat masih aja minum khamr karena udah menjadi budaya bangsa Arab saat itu. Kemudian datang lagi ayat selanjutnya, ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Turun lagi, janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk, gitu ya. Artinya kalau di luar salat minum khamr ya nggak menjadi larangan. Nah, barulah turun ayat terakhir yang tegas dan lugas menegaskan tentang
pengharaman khamar. Nah, di sini adalah bentuk rahmatnya Islam dalam membuat sebuah aturan, perlu tahapan agar apa? Masyarakatnya siap secara mental dan secara kesiapan pikiran, kesiapan hati, kesanggupan dirinya untuk menjalankan syariat apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Nah, pada ayat selanjutnya atau pada slide selanjutnya, rekan-rekan semuanya bisa membaca ya surat Ar-Rum ayat 39 ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi di sini hanya penegasan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa riba itu ya tidak memberikan manfaat, baik itu manfaat baik harta ataupun pahala. Kemudian tahapan berikutnya tadi ya surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah ini yaitu wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Nah ini orang-orang Yahudi yang Allah haramkan bagi mereka apa yang halal ya. Karena apa? Karena mereka menjalankan praktek riba. Ya, karena sesungguhnya mereka telah dilarang untuk melakukan praktek riba ini. Dan mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, yang tidak sah. Nah, ini baru menceritakan untuk orang Yahudi, jadi objeknya belum langsung ke umat Islam saat itu ya, baru menceritakan orang lain. Kemudian tahapan berikutnya ya surat Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi memakan riba yang berlipat ganda. Jadi riba yang lipatan ganda. Adha'af dilipat gandakan, mudha'afah dilipat gandakan lagi. Jadi kalau 100 adha'afnya itu menjadi 200, 200 itu mudha'afah dilipat gandakan lagi menjadi 200 dilipat gandakan menjadi 400. Jadi modal 100 menjadi 400. Nah, ini maksudnya. Saat itu ya riba baru sebesar itu yang diharamkan. Adapun selebihnya riba-riba kecil masih dipraktekkan. Barulah pada surat Al-Baqarah 275 sampai 280 secara tegas dan lugas. Nah, di sini Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan semua jenis riba. Ya. Mufradat ayat dari 275 ini yang mau kita bahas ya. Jenis seluruh riba yang diharamkan. Alladzina ya'kuluna riba, yaitu orang yang maknanya mengambil riba dan menggunakan untuk makan dan juga selain makan. Riba yang dimaksud di dalam ini adalah riba nasi'ah ya. Yaitu ketika seorang tidak mampu membayar hutang lalu diberi penangguhan waktu dengan syarat hutang bertambah. Jadi dengan syarat hutang bertambah. Ini riba yang banyak berlaku pada masa jahiliyah. Jadi riba nasi'ah, riba terjadi pada hutang piutang. Jadi ayat ini menjelaskan tentang riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Hutang ya, saya hutang nih 100.000, kemudian dipersyaratkan ada tambahan kalau gitu besok mulanginnya 110.000 ya. Nah itu dipersyaratkan. Nah ini dinamakan riba nasi'ah dan juga dinamakan riba jahiliyah. Jadi penamaannya nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi substansinya sama. Akad pinjaman yang dipersyaratkan ada tambahan.
Dan tadi di situ dikatakan alladzina yakuluna riba, orang yang memakan. Nah, ini bukan hanya makan makanan dari hasil riba ya, tapi menggunakan pakaian, belinya dari hasil riba, membangun rumah dari hasil riba, memberi kendaraan dari hasil riba, mempunyai aset lainnya, tanah dan kebun dari hasil riba. Itu semuanya sama. Ya. Kemudian yatakhabbathu syaitanu minal mas, yaitu dipukul oleh setan dengan pukulan yang tidak beraturan. Tahu almas di sini seperti orang yang dipukulin sehingga dia menjadi orang kayak orang gila ya, kesurupan. Kemudian penjelasan global ayat ini adalah bagi pemakan riba, mereka dibangkitkan nanti dari kuburannya seperti orang yang mabuk, sebagaimana orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit jiwa, ya, penyakit gila. Jadi nanti mereka di akhirat, orang-orang pemakan ribanya akan dibangkitkan seperti orang gila ya. Adapun yang menafsirkan bahwa tindakan mereka di dunia mirip dengan orang gila, ya, ada juga orang yang menafsirkan bahwa orang-orang yang memakan riba ini juga mereka di dunia seperti orang gila. Karena apa? Karena mereka tidak beraturan hidupnya, tidak tertata hidupnya, sudah hilang urat malunya, ya. Nah, begitu. Bahayanya ya. Di akhirat mereka dibangkitkan seperti orang gila. Sebenarnya di dunia secara kehidupan mereka udah hilang akal sehatnya, cara berpikir realistisnya sudah hilang, ya. Kemudian menyamakan jual beli dengan riba adalah kebodohan. Maka Allah membalas mereka dengan balasan yang sesuai. Oleh karena itu, keadaan mereka nanti seperti orang gila. Ya, karena maslahat jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman. Ya, bedakan antara jual beli, ya, yang jual beli itu memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ya, di mana ada usaha, ada resiko, ada modal, ada usaha, kerja keras, kemudian memang jual beli untuk mencari usaha, untuk mencari keuntungan. Adapun ya riba ini akan menindas, sifatnya menindas orang lain ya. Nah, selanjutnya penjelasan global ayat. Riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Jadi faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Jadi kalau seorang sudah terlanjur mempraktekkan riba gitu ya, kemudian dia bertaubat, maka praktek riba yang sudah dilakukan itu dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita masih punya tersangkut cicilan gitu ya, kita minjam uang pada orang untuk beli kendaraan, beli mobil atau beli motor, terus cicilan itu masih tersisa, ya bukan berarti saya tobat dari riba kemudian nggak mau nyicil lagi. Ini keliru ya. Tutup transaksi ribanya, pulangin semua hak orang lain tersebut, dan kita tidak melakukan akad baru, akad riba yang baru, ya. Beralih kepada akad murabahah atau pembiayaan di LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' bahwa tauhid dan iman dapat menghalangi seseorang dari kekal di dalam neraka. Jika pada diri seseorang ada tauhid, maka amal ini atau memakan riba sudah mampu membuatnya kekal di neraka. Belum lagi ditambah dengan tidak adanya tauhid dan iman. Nah, orang beriman gitu kan, karena di sini perkataannya ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, gitu. Dan tinggalkan riba. Ini untuk orang-orang beriman. Orang beriman kalau dia melakukan riba saja, wah itu akan kena dampak dosanya. Apalagi kalau mereka nggak beriman gitu. Nah, begitu ya, mereka akan kekal di dalam neraka kalau tidak ada iman. Karena orang beriman aja ancamannya sesat, ancamannya saja untuk orang yang beriman yang melakukan riba ya ancamannya sangat keras gitu.
fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallah. Kalau engkau enggak meninggalkan riba, wahai orang-orang yang beriman, maka engkau telah mengumandangkan perang, ya, mendeklarasikan perang dengan Allah dan Rasulnya. Baik, pelajaran dari ayat ini itu dari tafsir As-Sa'di, yaitu penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertobat dari riba. Yang kedua, keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras. Dan yang ketiga, kehalalan jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Dan yang keempat adalah barang siapa yang bertaubat dari riba akan diterima taubatnya dan halal baginya apa yang telah didapatkan sebelum bertaubat dengan syarat yang disebutkan pada ayat-ayat tadi. Jadi jelas ya. Sekarang kita akan membaca ancaman bagi pelaku riba di dalam hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba." Akan datang suatu masa di mana manusia ini banyak memakan riba. Qala qila lahu. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah manusia secara keseluruhan? An-nasu kulluhum? Qala man lam ya'kuluhu minhum nalahu min ghubarihi. Ya, beliau menjawab, yang tidak memakannya pun akan terkena debunya. Nah, ini penjelasan dari ayat ini, dari hadis ini, maksudnya gimana? Nanti manusia akan terikat ya satu sama lain dengan praktek riba ini. Riba akan merajalela menjadi hegemoni ekonomi di dunia, menguasai perekonomian, sistem ekonomi dengan cara ribawi ini. Ya, bagi orang-orang yang tidak memakannya, dia akan terkena imbasnya, terkena debunya. Begitu. Ada orang-orang yang menjauhkan daripada praktik riba, ternyata masih terkena dampaknya. Ya, tentunya bukan dampak dosanya ya, tapi dampak dari kezaliman yang ditimbulkan dari riba tersebut. Jadi dia tidak mau ikut sistem ribawi ini, tapi dia terkena imbas dari kezaliman praktek riba. Akibat dosa orang yang melakukan riba. Kemudian hadis kedua, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan juga kedua saksi, dan mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi bukan hanya yang memakan. Nah, kata memakan di sini bukan memakan makanan ya, tapi menggunakan uang dari hasil riba untuk kehidupannya. Nah, bukan hanya itu saja, tapi orang nasabah yang menyetor riba juga. Begitu pula yang menjadi notulen atau notarisnya mencatat transaksi riba tersebut. Ya, bahkan yang menjadi saksi juga terkena dampak ribanya, dosa ribanya. Padahal kalau di dalam logika kita yang menikmati kan sebenarnya orang yang memakan riba itu, rentenirnya itu, ya, pelaku bisnis atau pelaku rentenir atau banknya itu. Justru yang dirugikan orang yang menyetor riba itu, tapi kena dosanya juga. Ya, kenapa? Karena menurut Imam An-Nawawi, karena mereka tolong-menolong dalam kebatilan. Jadi kita lihat dalam syarah Sahih Muslim. Ya, karena ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, maka rujukannya adalah Imam An-Nawawi fi syarhi Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Pelajaran dari hadis bahwa pelaku riba termasuk dosa besar dan termasuk 7 perkara yang membinasakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi sab'ul mubiqat ya, ada 7 dosa besar: membunuh, kemudian memakan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, kemudian lari dari medan perang, kemudian menuduh wanita melakukan zina, kemudian riba, ya. Nah itu. Dan juga yang ketujuhnya adalah zina, ya.
Yang kedua, keharaman riba berlaku menyeluruh atas nama semua jenis riba, baik yang dikenal dulu seperti riba qard, riba nasi'ah, riba ad-duyun, riba jual beli ya, riba fadl, maupun riba dalam aneka transaksi model hari ini. Jadi apapun namanya, apakah itu bunga, apakah itu interest ya, apakah itu apa ya apa namanya, kalau substansinya adalah riba maka ya tetap haram ya. Kalau zaman sekarang kan namanya pakai bunga ya, tapi substansinya adalah riba gitu. Yang ketiga, yang diharamkan adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan riba, bukan hanya pemakan riba saja, tapi juga pemberi riba, saksi dalam akad, dan juga pencatat transaksi. Jadi orang yang bekerja di situ terkena dosanya ya. Kemudian larangan menyetujui dan membantu dosa dan kemaksiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi sama halnya dengan orang yang menjual minuman arak atau minuman khamar ya. Ya bukan hanya yang dosa, bukan hanya yang minum, tapi yang jual juga dosa. Atau pelayan yang menyediakan arak, atau yang mengantarkannya juga, atau juga yang menuangkannya juga, semuanya dosa. Atau pabriknya juga. Nah, semuanya dosa. Nah, sekarang teman-teman saya akan menjelaskan tentang ada riba dan juga yang bukan riba. Ya. Nah, sekali lagi di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang riba pada akad qard, pinjam meminjam. Adapun pada hadis itu menjelaskan tentang riba fadl, riba yang terjadi pada akad jual beli. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang riba qard. Riba qard ini biasa disebut pada zaman dulu namanya riba jahiliyah. Ya. Kenapa demikian? Karena orang dulu biasa meminjamkan modal ya kepada pedagang, tapi nanti dipulangkan setahun berikutnya atau setelah jualan itu dengan pinjaman itu harus berbunga atau harus ditambahkan. Jadi udah bersyaratkan di awal gitu ya. Jadi itu bentuk pinjaman ya. Kemudian itu dinamakan riba jahiliyah. Nah, riba qard juga atau riba pinjaman ini juga dinamakan nanti riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ya. Riba an-nasi'ah itu ya terjadi karena terjadi pertukaran antara dua komoditas uang dengan uang ya yang tidak diserahkan secara tunai. Nah, baik, itu nanti akan kita bahas ya. Yang pertama ini dulu, riba jahiliyah ya, yaitu ketika seseorang meminjamkan pinjaman pokok 10 juta, kemudian mendapatkan benefit yang dipersyaratkan. Artinya apa? Kamu harus mengembalikannya 12 juta. Jadi benefitnya 2 juta ya, keuntungannya 2 juta. Nah, ini adalah dinamakan riba qard. Ini yang diharamkan. Yang kedua, yang dibolehkan seperti ini. Kita minjem seorang 10 juta. Dia nggak mensyaratkan apa-apa. Kemudian ketika jatuh tempo, kita pulangkan menjadi 12 juta. Nah, di situ ada tambahan juga. Tapi tambahan 2 juta di situ kan tidak disepakati dari awal atau tidak disyaratkan dari awal. Ya, tidak disepakati dan juga tidak disyaratkan dari awal untuk kita mengembalikan 12 juta. Nah, ini apa hukumnya? Nah, hukumnya nggak apa-apa. Itu namanya husnul qadha ya, mengembalikan pinjaman dengan baik, karena Rasul SAW juga biasa seperti itu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kepada Jabir, seorang sahabat yang bernama Jabir ya. Ketika itu kana li alaihi dainun faqadani wa zadani, muttafaqun alaihi. Bahwa Rasul pernah berhutang kepadaku dan Rasul mengembalikan hutang itu. Ya.
Dan Rasul mengembalikan hutang itu kepadaku dengan ditambahkan. Nah, jadi ditambahkan ini nggak dipersyaratkan di awal. Itu namanya husnul qadha, dan kita dianjurkan untuk seperti itu. Nah, ini mengapa dilarang? Karena pinjaman itu akadnya adalah akad tabarru. Apa itu akad tabarru? Akad pinjaman. Ya. Akad tolong menolong. Ya, kita akad tolong menolong. Ya. Karena memang tujuannya adalah ingin tabaru, ingin tolong menolong. Ya, akad tolong menolong ini dalam Islam tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau mau mencari keuntungan, jangan pakai akad tabaru atau akad tolong menolong ini, akad sosial. Tapi pakai akad yang lain, yaitu mufawadah, ya, yaitu akad mencari keuntungan, yaitu untuk untuk bisnis, ya, muawadah, ya, yaitu transaksi bisnis, itu akad muawadah. Atau ingin mencari profit, ya, untuk mencari keuntungan, itu ada ruang tersendiri. Jadi ada akad sosial yang dimana tolong menolong itu kita tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, tapi ada juga akad muawadah, akad bisnis, mencari profit di situ, mencari benefit, mencari keuntungan di situ, dipersilahkan. Nah, adapun akad qard, pinjam-pinjam, ya ini untuk sosial, untuk tolong menolong. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita meminjamkan kepada orang, ya, kemudian kita persyaratkan nanti kamu harus menambahkan uang ini menjadi sekian. Berarti apa? Berarti secara tidak langsung, ya, kita telah menambahkan sesuatu yang memastikan keuntungan untuk kita, menentukan keuntungan yang pasti untuk kita. Ya, padahal kalau orang usaha itu harus ada resikonya, Kita berjualan kan pasti ada resikonya. Ya, maka kaidah fikih ada namanya al-ghunmu bil ghurmi, bahwa keuntungan itu harus dibarengi dengan resiko. Nah, kalau ini kita ngasih pinjaman ke orang 1 juta, kemudian nanti dipulangin 1.200.000 misalkan, itu sudah pasti keuntungannya. Ya, di situ nggak ada resiko apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, ada kaidah namanya al-kharaj bid-doman. Ya, al-kharaj bid-doman. Bahwa keuntungan itu harus dibarengi dengan usaha gitu. Nah, ini nggak ada usaha apa-apa, nggak ada jasa yang dikeluarkan, nggak ada barang yang ditawarkan gitu. Tahu-tahu dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dapat dari mana? Hanya waktu. Hanya waktu yang bergulir saja. Nah, ini tidak adil dalam Islam, ya. Padahal kalau uang itu disimpan pada dirinya sendiri, belum tentu uang itu juga menghasilkan. Ya, belum tentu uang itu menghasilkan. Dan nilai uang itu kan sama. Kemudian yang ketiga, uang itu bukan komoditas untuk mencari keuntungan, tapi uang itu sebagai alat tukar. Sekali lagi, alat itu sebagai alat tukar, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, kalau mencari keuntungan yaitu dengan menjual barang atau menjual jasa. Uang itu sebagai alat tukar saja. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan alat tukar dijadikan sebagai komoditas mencari keuntungan. Nah, ini udah keliru. Nah, kira-kira seperti itu mengapa riba itu diharamkan. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini pada skema ini, mungkin agak pusing lihatnya, ya. Ini ada riba dan itu bukan riba. Nah, dilihat nomor 1. Ini pertukaran antara uang dengan uang. Berarti ini terjadi pada akad jual beli, ya. Kalau uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, maka dia harus tunai dan juga harus sama nominal. Yang kedua, uang dengan dolar, dia harus tunai. Adapun nilainya atau nominalnya, silakan ditentukan dengan harganya. Ditentukan dengan harganya.
ya kan? Harga kurs dolarnya, harga kurs ringgit atau realnya gitu. Tapi dia diserahkan harus tunai saat itu, tidak boleh dibesokkan. Kalau dari DSN MUI memberikan kesempatan paling enggak 48 jam atau 2 hari ya, 2 hari proses ininya. Dan yang ketiga yaitu kalau antara uang dengan barang, maka dia boleh tidak tunai dan juga boleh tidak sama nominal. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dinamakan riba fadl, riba yang terjadi pada akad jual beli, ya. Kalau uang dengan uang 100.000, pecahan dengan 100.000 merah gitu, ya itu harus kita tukar, ya harus uang nominalnya harus sama dan harus saat itu pula. Jangan kita mengambil uang 100.000 kita tukar dengan 110.000. Itu namanya riba fadl. Karena di situ ada kelebihan nominal. Nah, sekali lagi kenapa nggak boleh? Karena uang adalah alat tukar, bukan untuk mencari keuntungan. Bukan komoditas jual beli uang itu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada materi tentang ayat dan hadis riba, mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman semuanya dalam mempelajari mata kuliah ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.